lagi dengan kami di sini. Saya Agnes Monica dan di sebelah saya ada Saya Aisyah Manda Audrey. Dan saya Graciela Magdalena. Dan saya Alba Lusania. Baiklah, kami dari STIE Mahaputra akan menyampaikan dan menjelaskan materi kuliah kami yaitu tentang perencanaan bisnis. Baiklah, materi tadi akan dijawab oleh Sania dan Grace. Dahulu Sania akan menjawab. Yang pertama, pemilik individu atau sekelompok orang yang memiliki ide untuk memulai suatu bisnis dengan mengorganisasikan, mengelola, dan mengasumsikan risiko suatu bisnis yang dihadapi mulai dari permulaan bisnis. Yang kedua, karyawan, manajer yang berperan sebagai pengelola dan pembuat keputusan penting dalam perusahaan mengartikan bahwa manajer adalah karyawan yang mempunyai tanggung jawab mengelola pekerjaan yang ditugaskan pada karyawan lain dan membuat keputusan penting dalam. Yang ketiga, kreditor disebut sebagai salah satu pemegang kepentingan dalam bisnis karena berkaitan dengan bagaimana perusahaan mendapatkan tambahan dana dari pihak ketiga, mengatakan bahwa kreditor adalah individu, institusi, atau lembaga keuangan yang memberikan pinjaman. 4. Pemasok. Setiap perusahaan membutuhkan bahan baku untuk menjalankan produksi dan menghasilkan produksi. Oleh karena itu, kinerja perusahaan sebagian ditentukan juga dengan kemampuan pemasok dalam mengantarkan dan memenuhi bahan baku tempat pada waktunya. Yang kelima, pelanggan dikatakan sebagai pemegang kepentingan karena keuntungan yang diperoleh perusahaan berasal dari produksi perusahaan yang dibeli oleh pelanggan. Oleh karena itu, untuk mendirikan pelanggan, perusahaan harus memberikan barang dengan kualitas dan harga yang sesuai. Baiklah, kita akan lanjut ke part 2. Yang akan menyampaikan materinya adalah saya dan teman saya Aisyah. Materi dalam mengembangkan rencana bisnis, setidaknya ada 4 hal yang harus diperkirakan dan direncanakan. Jelaskan masing-masing. Yang pertama itu ada membuat deskripsi bisnis. Bertujuannya untuk menjelaskan secara singkat apa bidang usaha yang akan dijalankan. Yang kedua, perencanaan usaha membuat analisis pesaing untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan pesaing dalam suatu pasar yang sama. Setelah menemukan kekuatan dan kelemahan pesaing, kemudian perusahaan dalam mencari strategi untuk memasarkan produk dengan cara yang berbeda dengan pesaing. Baiklah, selanjutnya yang ketiga, ada rencana operasional dan manajemen. Rencana operasional dan manajemen dibuat untuk menjelaskan bagaimana usaha yang akan berjalan dan berkelanjutan. Komponen ini berfokus pada kebutuhan logistik perusahaan, misalnya bermacam tugas dan tanggung jawab tim manajemen. Bagaimana prosedur penugasan antar divisi dalam perusahaan, serta kebutuhan anggaran dan pengeluaran berkaitan dengan operasional perusahaan. Selanjutnya yang keempat, desain pengembangan. Rencana desain dan pengembangan diperlukan untuk menunjukkan tahap perencanaan produk, grafik pengembangan dalam konteks produksi dan penjualan. Selain berguna untuk mengetahui rencana usaha ke depan, desain pengembangan juga akan mempengaruhi perencanaan pembiayaan usaha. Demikianlah hasil dari jawaban saya dan teman saya Agnes. Oke, sekian jawaban dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Jangan lupa ikuti protokol kesehatan, selalu menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker dimanapun kita berada. Kami akhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dan selamat pagi. Jangan lupa like Dan komen. Dan juga subscribe. Dadah. Dadah.